Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam Yesus Kristus. Sungguh ya Tuhan, kami layak mengucap syukur kepadamu atas segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau melayakkan kami sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami, menuntun kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui persekutuan kami pada malam hari ini, melalui ibadah keluarga, kiranya juga ya Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah peribadahan kami pada saat ini, sehingga kami diberkati melalui kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sejenak juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayat 15 kita baca bersama-sama. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh alangkah baik dan sungguh alangkah indah memang jikalau di dalam kehidupan kita, jikalau di dalam kehidupan persekutuan kita, hidup saling tolong-menolong, hidup saling peduli, dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain.
Sungguh alangkah baik jikalau kasih di dalam persaudaraan diterapkan senantiasa di dalam hidup kita masing-masing. Hidup yang saling peduli, hidup yang saling menolong, saling membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitulah prinsip yang Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Yang dimana orang-orang Kristen yang ada di Korintus, mereka di dalam kehidupannya memiliki hidup yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang percaya yang ada di Yerusalem pada saat itu. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari latar belakang penulisan kitab ini, di mana terjadinya masa-masa penderitaan bagi saudara-saudara, bagi orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Hal itu terjadi dikarenakan mungkin mereka dikucilkan. Penderitaan di Yerusalem terjadi mungkin banyak tekanan-tekanan dari orang-orang yang bukan Kristen yang ada di kota Yerusalem itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, banyak sekali dari orang-orang yang percaya itu kehilangan pekerjaan mereka setelah menjadi orang Kristen. Sehingga terjadi kelaparan, terjadi penderitaan. Seperti yang terjadi sebelumnya pada era pemerintahan Claudius. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 28 Bapak Ibu. Sehingga dengan keadaan seperti itu, keadaan yang dialami oleh orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, Paulus mendesak dan mendorong jemaat-jemaat lainnya untuk membantu. Paulus memotivasi jemaat-jemaat lain untuk membantu orang-orang, saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem, menunjukkan rasa kepedulian mereka. Salah satu jemaat yang memiliki rasa kepedulian yang luar biasa yang Paulus ungkapkan dalam firman Tuhan kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ialah jemaat yang ada di Makedonia. Jikalau kita memperhatikan di dalam pasal 8 ini, dari ayat 1 hingga ayat 5, bagaimana jemaat Makedonia yang sesungguhnya. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang kecil, jemaat yang tidak kaya, tetapi mau memberi, mau peduli. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Ibu di ayat 2 pada pasal 8 ini, dikatakan di dalam ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Jemaat Makedonia memberi, jemaat yang ada di Makedonia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di mana pada saat itu juga mereka dapat dikatakan dalam keadaan yang kurang baik. Mereka hidup di dalam kemiskinan sekalipun. Dan bahkan mereka juga hidup di dalam penderitaan. Tetapi mereka bukan mengeluh dalam penderitaannya, tetapi sukacita mereka meluap, termasuk ketika mereka turut ambil bagian dalam pelayanan kasih yang mereka lakukan. Itulah Bapak Ibu sebuah kisah yang disaksikan oleh Rasul Paulus tentang jemaat Makedonia yang mau memberi, yang mau peduli terhadap saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Sebagaimana yang Paulus saksikan dalam ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut
kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, prinsip di dalam hal memberi, dalam melakukan pelayanan kasih, hendaklah harus kita tekankan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita saat ini, baik di dalam persekutuan, baik di dalam bergereja, dalam kehidupan yang kita jalani bersama-sama. Hendaknya prinsip ini, prinsip yang saling peduli, prinsip yang saling menolong, hendaklah kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang-orang percaya, yang harus kita lakukan adalah hidup saling mengasihi di dalam kasih, dalam persaudaraan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kesaksian Paulus terhadap jemaat Makedonia, mengingatkan dalam persekutuan kita, mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa memberi ternyata tidak perlu menunggu keadaan kita harus betul-betul lebih baik. Tidak perlu menunggu keadaan kita harus betul-betul kaya. Sebab yang dinilai Tuhan bukan seberapa banyak pemberian kita, tetapi seberapa besar pengorbanan kita di dalam pemberian kita tersebut. Begitu juga Rasul Paulus memberikan gambaran tentang jemaat Makedonia kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Di dalam ayat 7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Paulus mengetahui bahwa jemaat yang ada di Korintus mempunyai kelebihan dibandingkan jemaat yang lain. Mereka memiliki kekayaan. Mereka yang kaya dalam segala sesuatu, yang kaya dalam pengetahuan, yang kaya dalam perkataan dan lain sebagainya. Ada kelebihan yang mereka miliki. Namun di dalam hal pelayanan kasih, yang ingin membantu saudara-saudari mereka yang di luar sana, mereka tidak memiliki kelebihan dari yang lain. Oleh sebab itulah Paulus mendesak jemaat itu dalam 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 10 dikatakan untuk menyelesaikan kebajikan yang telah mereka mulai. Paulus mendorong jemaat Korintus itu agar mereka menyelesaikan dan melaksanakan kebajikan yang telah mereka mulai. Dan sesungguhnya orang-orang Korintus sudah memiliki perencanaan, sudah memiliki dan sudah memulai ingin membantu. Artinya mereka sudah ada perencanaan mereka di dalam hal ini. Artinya mereka sudah memiliki perencanaan mereka untuk membantu. Tetapi mungkin karena sesuatu hal, atau mungkin karena menunggu agar mereka lebih kaya lagi, hal itu tidak mereka laksanakan. Sehingga Paulus menekankan, mengingatkan kembali dan mendorong mereka supaya mereka melaksanakannya dan mewujud nyatakan pelayanan kasih itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pasal 8 ini, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Paulus ingin memberikan prinsip bagi kita, setiap orang-orang percaya yang hidup di dalam persekutuan Tuhan, di dalam bergereja. Bagaimana hidup di dalam kasih persaudaraan itu, yang saling tolong-menolong, yang saling peduli, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Prinsip yang pertama yang harus kita terapkan, kita tekankan dalam kehidupan kita, ialah kerelaan dan sukacita dalam hati kita.
Jemaat Korintus sebagai gambaran dalam kehidupan persekutuan kita, Bapak Ibu. Di sini Paulus menekankan tidak boleh segan, tidak boleh enggan di dalam hal memberi. Paulus tidak ingin jemaat Korintus memberi hanya karena kita merasa tidak memiliki pilihan lain. Paulus tidak ingin jemaat Korintus memberi hanya karena terpaksa. Hendaklah pemberian itu haruslah disertai dengan kerelaan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan atas dasar kuasanya segala sesuatu yang ada pada ciptaannya, namun Tuhan Allah tidak menuntut haknya. Memberi adalah wujud ketaatan. Ini adalah salah satu wujud pengakuan iman kita yang sejati. Namun ketaatan kita itu tidak didorong oleh hukum. Namun ketaatan kita itu adalah oleh anugerah Tuhan. Kristus sendiri telah memberi teladan dalam kehidupan kita. Kerelaan hati kita di dalam memberi merupakan sebuah respon kasih kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di dalam kerelaan hati inilah timbul dan ada sukacita di dalam pemberian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa? Prinsip apa yang kedua boleh kita terapkan dalam kehidupan kita? Yaitu kasih karunia Allah melimpah bagi umatnya. Ketika setiap orang memberi, tentu kasih karunia itu akan semakin melimpah bagi umatnya. Yaitu kasih karunia itu adalah sesuatu yang belum sempurna dalam diri kita, tetapi semuanya telah sempurna dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini bukanlah keselamatan yang belum sempurna, tetapi apa yang Allah kerjakan sudah sempurna, sudah lengkap dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu kelimpahan kasih yang Allah berikan pada umatnya. Ketika umatnya memberi di dalam anugerah, syukur dan kerelaan hati. Melalui karya, melalui pengorbanan Yesus, Dia sudah memberikan lebih daripada apa yang bisa kita berikan dengan kerelaan hati. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, hal yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah hendaknya kita semakin dimampukan. Kita semakin bisa bergandengan tangan dalam berbagi hal untuk bersama-sama menuju kebaikan, untuk bersama-sama menuju kesejahteraan. Kita pedulikan saudara-saudari kita seiman. Di samping kita memperdulikan dan memberikan kehidupan apa yang perlu. Hendaknya segala sesuatu apa yang kita kerjakan, kita ingatlah Tuhan Allah tidak akan pernah jauh untuk memberkati kita. Hendaknya prinsip yang ditekankan dalam kehidupan kita di dalam hal mengasihi, melalui kasih terhadap persaudaraan, melalui hidup yang saling peduli dan saling menolong, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan hendaknya kita dalam persekutuan kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita dan bahkan bagi dunia. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan
boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk tetap boleh saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami untuk tetap boleh menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang beribadah melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, menjauhkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mengarahkan kami, menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.